Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai materi. Belum. Yo apa sih wis glending ngono lho, Mang? Belum ada bunyinya loh. Nah, udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil. Pada kesempatan kali ini kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yakni Allah Subhanahu wa taala, untuk mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu karbohidrat. Sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama Enrico Rendra Pratama Putra dengan NIM 2006 11635671 dengan nomor absen 15. Yang kedua Lilian Paonganan dengan NIM 19022 161240 dengan nomor absen 22. Yang ketiga yaitu Muhammad Zidni Elman Nafia dengan NIM 2006 11635806 dengan nomor absen 29. Yang keempat yaitu Niko Alfian Prasetya dengan NIM 2006 11635734 nomor absen 31, yaitu dan selanjutnya Rio Hidayanto Pratama dengan NIM 2006 11635651 dengan nomor absen 38. Selanjutnya materi yang akan kami sajikan dari karbohidrat ini yaitu yang pertama definisi dari karbohidrat, yang kedua klasifikasi dari karbohidrat, yang ketiga yaitu fungsi dari karbohidrat, yang keempat itu pencernaan, penyerapan, ekskresi, dan metabolisme dari karbohidrat, dan yang kelima yaitu kebutuhan sehari-hari. Maksudnya karbohidrat dalam kebutuhan sehari-hari manusia. Baiklah, yang pertama akan langsung kami mulai saja, yaitu definisi dari karbohidrat. Yakni karbohidrat adalah setiap golongan aldehida atau turunan keton pada alkohol polihidrat, khususnya alkohol pentahidrat dan heksahidrat. Dinamakan demikian dikarenakan karbohidrat itu merupakan senyawa organik yang mengandung atom karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Dan pada umumnya unsur hidrogen dan oksigen dalam komposisi menghasilkan H2O atau karbon dioksida. Di dalam tubuh karbohidrat, dapat dibentuk dari beberapa asam amino dan sebagian dari gliserol lemak. Kemudian karbohidrat juga merupakan makromolekul yang penting bagi tongkat kehidupan makhluk hidup. Senyawa karbohidrat menyumbangkan 70-80% sumber energi untuk aktivitas manusia. Konsumsi rata-rata karbohidrat dalam makanan sekitar 65%, dan energi yang dihasilkan dari metabolisme selular karbohidrat tersebut akan digunakan untuk metabolisme biomolekul lainnya seperti protein, lemak, dan asam nukleat. Selain itu, lebih dari 90% komponen penyusun tumbuhan kering adalah karbohidrat. Jadi secara umum karbohidrat merupakan senyawa polihidroksialdehin atau polihidroksilketon dan derivatnya dalam bentuk unit tunggal yang sederhana maupun unit kompleks. Kemudian selanjutnya yaitu klasifikasi karbohidrat akan dilanjutkan oleh teman kami. Kepadanya bisa dipersilakan. Selanjutnya, klasifikasi karbohidrat. Klasifikasi karbohidrat sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama, monosakarida atau monosakrosa. Monosakarida terdiri atas 3-6 atom C, dan zat ini tidak dapat lagi dihidrolisis oleh larutan. Asam dalam air menjadi karbohidrat yang lebih sederhana. Berikut macam-macam monosakarida dengan ciri utama memiliki jumlah atom C berbeda-beda. Triosa C3, tetrosa C4, pentosa C5, heksosa C6, heptosa C7. Selanjutnya, oligosakarida atau oligosakarosa. Oligosakarida yaitu senyawa yang terdiri dari gabungan molekul-molekul
monosakarida yang banyak gabungan dari 3 sampai 6 monosakarida. Misalnya maltotriosa. Selanjutnya yang ketiga polisakarida atau polisakarosa. Polisakarida yaitu senyawa yang terdiri dari gabungan molekul-molekul monosakarida yang banyak jumlahnya. Senyawa ini bisa dihidrolisis menjadi banyak molekul monosakarida. Polisakarida merupakan jenis karbohidrat yang terdiri dari lebih 6 monosakarida dengan rantai lurus atau cabang. Yang terakhir, disakarida. Disakarida yaitu senyawa terbentuk dari 2 molekul monosakarida yang sejenis atau tidak. Disakarida dapat dihidrolisis oleh larutan asam dari air sehingga terurai menjadi 2 molekul monosakarida. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya adalah fungsi karbohidrat. Ada 4 fungsi utama karbohidrat, diantaranya yaitu yang pertama, sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Selama proses pencernaan berlangsung, sumber karbohidrat akan dipecah menjadi gula, kemudian diserap oleh saluran cerna dan masuk ke aliran darah. Gula ini yang dikenal sebagai gula darah atau glukosa. Dibantu insulin, gula dalam darah akan memasuki sel tubuh. Jika terdapat glukosa berlebih, maka akan disimpan dalam otot dan hati dalam bentuk glikogen. Bila benar-benar tidak terpakai, maka glukosa diubah menjadi lemak. Yang kedua, untuk membatasi asupan kalori. Kandungan serat yang tinggi dari makanan yang mengandung karbohidrat kompleks mampu memperpanjang rasa kenyang. Dibandingkan lemak, karbohidrat juga mengandung lebih sedikit kalori. Dalam 1 gram lemak terkandung 9 kalori. Sedangkan dalam 1 gram karbohidrat hanya terkandung 4 kalori. Yang ketiga, untuk mengurangi risiko penyakit. Hal ini berdasarkan bukti dari beberapa penelitian mengenai serat pangan dari biji-bijian utuh yang diduga mampu menekan risiko penyakit jantung, obesitas, diabetes tipe 2, dan menjaga kondisi kesehatan organ pencernaan. Yang keempat, penentu indeks glikemik. Indeks glikemik adalah patokan yang menilai seberapa cepat karbohidrat atau gula dalam makanan diserap ke dalam tubuh. Semakin tinggi indeks glikemik, maka semakin cepat makanan tersebut meningkatkan kadar gula darah. Sedangkan makanan dengan indeks glikemik rendah lebih lambat dicerna tubuh dan tidak membuat gula darah cepat naik. Selanjutnya adalah metabolisme dan proses pencernaan karbohidrat. Metabolisme karbohidrat adalah proses pencernaan yang memecah karbohidrat untuk mendapatkan energi. Manusia memperoleh karbohidrat dari makanannya. Selanjutnya, proses pencernaan karbohidrat. Yang pertama yaitu ada mulut. Seperti pencernaan karbohidrat dimulai dari mulut. Kedua, bolu makanan yang diperoleh setelah makan dikunyah bercampur dengan ludah yang mengandung enzim amilase atau betialin. Ketiga, amilase menghidrolisis pati atau amilum menjadi bentuk karbohidrat lebih sederhana yaitu dextrin. Keempat, bila berada di mulut cukup lama, bagian diubah menjadi disakarida maltosa. Selanjutnya ada usus halus. Yang pertama, pencernaan karbohidrat terjadi di dalam usus halus. Kedua, enzim amilase yang dikeluarkan oleh pankreas mencernakan pati menjadi dextrin dan maltosa. Ketiga, penyelesaian pencernaan karbohidrat dilakukan oleh enzim-enzim disakaridas yang dikeluarkan oleh sel-sel mukosa usus halus berupa maltase, sukrase, dan laktase. Yang keempat, hidrolisis disakarida oleh enzim-enzim ini terjadi di dalam mikrofili dan monosakarida dihasilkan sebagai berikut. Monosakarida glukosa, fruktosa,
dan galaktosa kemudian diabsorpsi melalui sel epitel usus halus dan diangkut oleh sistem sirkulasi darah melalui vena porta. Selanjutnya, monosakarida melalui vena porta di bawah ke hati di mana fruktosa dan galaktosa diubah menjadi glukosa. Selanjutnya ada usus besar. Yang pertama, dalam waktu 1-4 jam setelah selesai makan pati non-karbohidrat atau serat makanan dan sebagian pati yang tidak dapat dicerna akan dimasukkan ke dalam usus besar. Kedua, sisa-sisa pencernaan ini merupakan substrat potensial untuk difermentasi oleh mikroorganisme dalam usus besar. Ketiga, produk utama fermentasi karbohidrat di dalam usus besar adalah karbon dioksida, hidrogen, metan, dan asam-asam lemak rantai lemak yang mudah menguap seperti asam asetat, asam propionat, dan asam butirat. Selanjutnya, pada kadar rendah, bagian besar gas-gas hasil fermentasi diabsorpsi dan dikeluarkan melalui paru-paru. Bila melebihi kemampuan kolon untuk mengabsorpsi, gas-gas ini akan dikeluarkan melalui anus atau flatus. Selanjutnya diteruskan oleh Lilian. Baik, selanjutnya adalah kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan karbohidrat per orang setiap harinya berbeda-beda. Hal tersebut tergantung pada umur, tingkat aktivitas yang dilakukan, serta kondisi kesehatan. Pada perempuan, anak-anak mengonsumsi 154 gram per hari. Diam sih. Usia 10-12 tahun, 275 gram per hari. Usia 13-18, 292 gram per hari. Usia 19-29 tahun, 309 gram per hari. Untuk usia 30-39 tahun, 323 gram per hari. Untuk usia 50-64 tahun, 285 gram per hari. Dan untuk usia 65-80 tahun, mengonsumsi 252 gram per hari. Dan untuk usia jenjang tua, yaitu usia 80 tahun, mengonsumsi 232 gram per hari. Dan untuk laki-laki, anak-anak, Bisa diam atau bisa diam? karbohidrat pada perempuan yaitu 155-254 gram per hari. Dan untuk usia 10 tahun sampai 12 tahun yaitu 289 gram per hari. Usia 13 sampai 15 tahun 340 gram per hari. 16 sampai 18 tahun 368 gram per hari. Dan untuk 19 sampai 29 yaitu 375 gram per hari. Untuk umur 30 sampai 49 tahun yaitu 394 gram per hari. 50 sampai 64 tahun mengonsumsi 349 gram per hari. 65 sampai 80 tahun mengonsumsi 309 gram per hari, dan usia lanjut yaitu 80 tahun mengonsumsi 248 gram per hari. Untuk karbohidrat bukan hanya dari nasi, pada nasi, namun ada juga di beberapa makanan seperti makanan yang berjenis pati. Contohnya itu kentang, jagung, labu, roti, sereal, dan juga kacang-kacangan. Selain itu juga terdapat pada serat, makanan yang memiliki serat. Yaitu yang pertama adalah buah-buahan seperti pisang, mangga, dan apel, lalu sayur-sayuran, dan terakhir adalah gandum. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih sekian yang disampaikan mengenai materi kami yaitu karbohidrat, dan adapun tadi kesalahan kata yang kami sampaikan kami mohon maaf. Adapun tadi itu kelebihan yang kami sampaikan baik dari kata-kata ataupun yang lain itu semua bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Adapun kesalahan yang kami sampaikan tadi itu murni kebutuhan dari diri kami sendiri. Berul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.